Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Di sini disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang sifatnya murid. Ya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan sifat semacam ini. Beliau katakan al-murid man la tastariguhul aghyar. Murid sejati itu adalah sosok yang tidak diperbudak dengan perubahan dan dinamika. Ya. Maksudnya apa? Dia punya prinsip. Keadaan di luar mau kayak bagaimana, nggak terpengaruh dia. Jelas. Sebab seperti saya bilang, intinya satu. Di hatinya nggak ada selain Allah. Fokus dia sama itu. Selain itu nggak ada pengaruh bakal dia. Siapa naik, siapa turun, apa yang terjadi nggak mempengaruhi sikapnya dia, prinsipnya dia, gerak-gerik dia, tindak tanduknya dia, terus seperti itu, udah nggak berubah. Betul, dia menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Dia memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan komposisinya, dengan haknya. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan apapun. Memperlakukan seseorang dengan kebaikan nggak lain karena Allah yang memerintahkan dia, dan itu prinsipnya, bukan karena takut sama ini orang. Paham? Takut diomongin kalau nggak diperlakukan baik, takut dihina, takut dipermalukan, makanya dia berlaku baik kepada ini orang. Nggak seperti itu dia, tapi dia berlaku baik kepada orang karena Allah perintahkan dia. Jadi nggak terpengaruh dengan sikapnya orang kayak apa. Ini orang mau bersyukur kepada dia atas kebaikannya, mau menghinanya, mau menghormatinya, dia punya kebaikan tetap seperti itu, nggak berubah. Kenapa? Karena dia nggak bermuamalat untuk itu orang, tapi untuk Allah. Nggak terpengaruh dengan orang, nggak terpengaruh dengan apapun. Lurus sudah. Jelas. Murid kayak begitu. Tindak tanduknya murni karena dan untuk Allah, bukan karena terpengaruh situasi dan keadaan di luar. Sama sekali. Yang mempengaruhi sikapnya dia tahu apa? Al-Quran. Yang mempengaruhi sikapnya dia hadisnya Nabi. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Itu sikapnya murid, sebab memang hatinya penuh dengan Allah, nggak diperbudak dengan apa tahu, dengan fenomena, nggak diperbudak dengan itu. Dia betul-betul hur, bebas. Apa yang mau terjadi, fenomena apa, tetap dia nggak terpengaruh dengan itu, dia bebas. Dia tidak diperbudak dengan itu semua. Wala tasta'biduhul athar. Wala taghlibuhu syahwat. Bahkan syahwatnya dia dan nafsunya dia, ya, tidak mampu mengalahkannya. Dia di atas syahwatnya. Dia yang berkuasa di atas syahwat dan nafsunya, bukan nafsu yang berkuasa di atas dia. Jelas. Ada orang ketika syahwatnya bangkit kalah. Yang haram diterjang. Tapi seorang murid, dia di atas syahwat dan nafsunya. Betul, manusia memang dijadikan, diciptakan oleh Allah dengan syahwat dan nafsu. Tapi seorang murid, dia berkuasa di atas nafsunya dan syahwatnya. Dia hanya menyalurkan syahwat dan nafsunya di tempat yang dihalalkan oleh Allah. Lain dari itu, syahwat nggak bisa mengalahkan dia.
Wala tahkum alaihi adat. Dia tidak diatur oleh adat, istiadat dan kebiasaan. Enggak. Punya prinsip. Adat kayak bagaimana kalau bertolak belakang dengan prinsip dan ajaran Allah, enggak peduli dia. Enggak diatur dengan adat. Yang mengatur dia, yang mengekang dia, ajaran Allah. Ada seorang murid. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Sebab nggak ada tempat di hatinya bakal orang. Yang ada hanya Allah. Terus seorang murid tuh kalau ngomong, kalamuhu dzikir wa hikmah. Kalau berbicara satu sama lain, bicaranya hanya zikir. Itu mulut, lisannya bergerak di dalam zikir, atau hikmah, nasihat, ilmu, bimbingan dan tuntunan, fawaid ilmiah, sejarah aulia wassalihin, dakwah. Hanya itu, nggak ada lagi lain. Omong kosong kagak ada, ghibah nggak ada, namimah nggak ada, apalagi yang haram. Lisannya hanya berucap, kalau nggak zikir, kalau nggak hikmah, yaitu nasihat, fawaid ilmiah, ya, bimbingan, ya, atau hal-hal yang dapat menyampaikan dia kepada keridhaan Allah, ya, menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Hanya itu. Kalaupun dia diam, diamnya dia bukan menghayal, bukan bengong, tapi diamnya dia merenung dan berpikir. Diamnya dia menatap dan mengambil pelajaran, penuh dengan tatapan yang mengambil pelajaran. Itu diam. Pakaian kebesarannya dia tahu apa? Kekhusyuan dan kewibawaan. Bukan ini, bukan pakaian bahan, kagak. Tapi tahu apa? Kekhusyuan dan kewibawaan. Orang kalau melihat mereka, ya, orang kalau melihat dia didapetin dalam keadaan khusyuk dan wibawa. Itu murid kayak begitu. Dan hatinya tuh, pakaian dalamnya, syiar itu tuh apa namanya, pakaian yang nampak, dithar pakaian dalam. Itu dari segi bahasa itu artinya. Nah maksudnya apa? Yang nampak bagi orang kekhusyuan dan kewibawaan. Dan di dalam hatinya penuh dengan sikap tawadhu dan hati yang hancur karena Allah. Yang dia cari adalah kebenaran, dan dia akan memprioritaskan kebenaran. Yattabi'ul haq, dia ikutin kebenaran. Ini hak, ini batil, dia ikutin kebenaran. Wa yuthiruh, tahu artinya yuthiruh? Memprioritaskan, mendahulukan kebenaran. Artinya apa? Ketika selama ini ternyata dia di atas suatu perkara yang salah, dikasih tahu yang benar ini, maka dia tinggalkan kesalahan yang selama ini dia anut dan dia pilih kebenaran. Dia memprioritaskan kebenaran di atas egonya dia. Selama ini dia salah, diakuin, saya salah selama ini, sekarang saya tahu kebenaran, saya ikutin kebenaran. Dan dia menolak kebatilan dan mengingkarinya. Segala yang batil, mau kayak apa, batil di mata dia dan ditentang. Seorang murid cinta kepada orang-orang saleh dan senantiasa, ya, membela dan menaungi mereka. Allah.
dan benci kepada orang-orang bejat dan memusuhi mereka karena Allah. Bukan benci kepada sosoknya, tapi benci kepada perbuatannya. Dalam arti apa? Kalau ada orang jahat yang tukang maksiat, dia bertobat, kita langsung cinta kepadanya. Ada orang tuh benci kepada sosoknya. Lo tobat, lo nggak tobat, gue nggak demen sama lo. Ada benci kepada sosoknya. Lo baik, lo bener. Di mata gue lo salah aja. Nah, itu benci kepada sosoknya. Tapi kalau benci kepada perbuatannya, dia bikin salah, kita benci dia. Benci kepada perbuatannya, kita berusaha memperbaikinya. Dia tobat, kita cinta kepada dia. Nah, kita nggak diizinkan benci kepada sosok. Oleh Allah kita nggak diizinkan itu. Tapi kita diperintahkan untuk benci kepada perbuatannya. Jelas? Al-murid khubruhu ahsanu min khabari. Kenyataannya dia lebih bagus daripada berita tentangnya. Ente sering dengar cerita tentang orang, wah ini orang soleh, Masya Allah, baik banget. Begitu ente dapetin, ketemu dia langsung, ternyata kenyataannya beda sama kabarnya. Lebih indah kabar daripada kenyataan. Yang begitu kenyataan gue lihat, ya iklannya doang bagus. Ketika ketemu merabal dia orang. Murid nggak begitu. Seorang murid sejati, kenyataannya lebih baik daripada iklannya. Mu'asyaratuhu atyab min dzikri. Bergaul dengannya itu betul-betul nikmat, lebih nikmat daripada dengar tentang ceritanya. Kathirul ma'unah, seorang murid tuh banyak bantu orang. Khafiful ma'unah, apa artinya khafiful ma'unah? Dia itu, kalau bahasa kerennya sekarang tuh apa bahasanya? Low profile. Artinya nggak repot, nggak nyusahin, nggak lebay sama orang, nggak kelebihan. Sama siapa aja bisa. Nggak nuntut banyak sama orang dan nggak ada tuntutan sama orang. Ada namanya khafiful ma'unah. Ba'idur anir ru'unah, paling jauh dari sikap egois, jauh dari itu. Nggak ada sikap egois pada dirinya, mendahulukan orang, berkorban untuk orang, dirinya belakangan. Itu seorang murid kayak begitu. Amin, amanat, makmun, terpercaya, la yakdzib, nggak pernah berucapan dusta, la yakhun, nggak pernah berkhianat, wala bakhilan, nggak pelit, wala jabanan. Apa itu jaban? Pengecut? Enggak, pemberani dia, paling depan, siap untuk berkorban. La sabbaban wala la'anan, nggak pernah mencaci, nggak pernah memaki, nggak pernah ngelaknat, nggak pernah nyumpain orang, enggak. La yashtaghil an buddi, sibuknya dia cuma sama urusannya, sama urusan selain urusan dia nggak ada. Sebab Nabi SAW bilang, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Di antara bentuk keislaman yang baik, sikap Islam yang baik yang dimiliki oleh seseorang adalah dia sibuk dengan urusannya dan meninggalkan segala perkara yang bukan urusannya. Dia sibuk fokus sama urusannya, yang bukan urusannya dia tinggalin. La yashihu bima fi yadihi, nggak pelit sama apa yang ada di tangannya, nggak pernah bilang nggak pernah nolak permintaan orang. Hatinya nih, dalamnya nih, hatinya dia minimal sama luarnya. Luarnya bagus kan, dalamnya juga bagus. Nggak pernah dendam sama orang, nggak benar benci sama orang. Oh, bersih. Hasanun niyah, niatnya bagus. Pribadinya tuh suci dari kejahatan. Semangat besarnya dia adalah bagaimana untuk dekat kepada Tuhannya. Itu dia, nggak ada lagi lain.
Wa nafsuhu anil dunya abiyah. Apa artinya? Dirinya itu ya'ba, dari kata ya'ba. Aba ya'ba. Ya'ba itu apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Enggan, menolak. Urusan dunia dia tuh menjauh, jijik, menolaknya. Menganggap ini hina, nggak mau gue deket-deket, menjijikkan. Itu urusan dunia, dia seperti itu sikapnya. Sebab dia fokus bagaimana caranya dekat dengan Tuhan, nggak mau diganggu sama urusan dunia. Terus mereka ini murid, bukan artinya mereka nggak bikin dosa salah. Enggak, mereka manusia bikin dosa dan bikin kesalahan. Tetapi ketika mereka terjerumus di dalam kesalahan, mereka langsung segera bertobat dan kembali. Makanya disebut la yusiru ala hafwa. Hafwa tuh kesalahan kecil. Mereka nggak apa sih namanya? Nggak degil dengan kesalahan kecil. Tahu artinya degil? Teka. Begitu dia bikin salah, sadar, yuk ditobat. Nggak terus-menerus melakukan itu. Tindak tanduknya atas dasar akal, pemikiran yang matang, bukan atas dorongan nafsu dan syahwat atau ambisi. Enggak. Seorang murid gorinul wafa wal futuwah, setia, nggak pernah ingkar janji, nggak pernah berkhianat, dia setia. Orang bikin baik sama dia, senantiasa dia balas kebaikannya, nggak pernah dia lupakan. Itu namanya wafa. Persis kayak apa tahu? Anjing, tahu anjing? Anjing tuh punya sifat mulia. Ente kalau lihat anjing ente nggak kenal di jalan, ente kasih dia makan. Satu kali aja ente kasih makan. Tuh anjing seumur hidup nggak bakal lupa sama ente. Itu namanya anjing dikenal dengan sifat wafa, kesetiaan. Ente kasih dia satu kali makan, seumur hidup dia nggak bakal lupa sama ente. Nah kita jangan kalah sama anjing. Seorang murid punya sifat wafa. Kita sama orang yang bikin baik sama kita, jangan pernah lupain seumur hidup kita. Sekalipun kebaikan dia kecil, kita balas dan balas dan balas dengan kebaikan yang terus menerus. Itu sikap seorang murid kayak begitu. Haliful haya wal muru'ah. Seorang murid itu pemalu. Maksudnya pemalu apa? Enggak seleboran gitu, enggak artinya gerak-geriknya tuh penuh dengan apa namanya? Sikap hormat, adab, akhlak, tahu malu. Enggak berlaku, enggak berperilaku semaunya, enggak, punya malu. Ada seorang murid punya muru'ah, akhlak, budi pekerti, enggak sembarangan. Sikapnya seorang murid yunsifu kulla ahadin min nafsih wala yantasif laha min ahad. Apa artinya? Orang bikin salah sama dia, ya, dia cari 1000 alasan. Oh, mungkin ini orang salah, bikin salah sama saya karena mungkin begini dan begitu. Dia cari alasan untuk memaafkan ini orang. Jelas? Faham nggak? Hada artinya seperti itu. Nggak menuntut hak dari orang. Dan dia kepada orang, dia tunaikan haknya orang. Sedangkan dia sama orang seperti itu. Haknya orang dia tunaikan. Dan dia nggak pernah menuntut dari orang haknya dia. Itu sifatnya murid kayak begitu. Berat kan? Tapi ini kemuliaan. Para aulia yang kita agungkan, mereka jadi aulia besar yang namanya harum sampai sekarang karena sifat yang tadi disebutkan nih, akhlak yang macam begini. Inu'tiya syakar. Mereka kalau dikasih hadiah mereka bersyukur dan nggak pernah lupa. Kalau nggak dikasih mereka bersabar. Ketika mereka berbuat dosa, kezaliman, mereka bertobat dan beristighfar. Kalau dizalimi mereka memaafkan dan mengampuni. Yuhibbul khumula wal istitar. Mereka lebih demen tuh nggak dikenal orang, tertutup, jauh dari orang, jauh dari kebisingan.
Yakrahu dzuhur wal ishtihar, nggak suka dengan apa namanya popularitas. Lidahnya tuh terkunci dari apa? Dari hal yang bukan urusannya. Hatinya cuman sibuk sama Allah. Dia menyadari haknya Tuhan nggak bisa dia tunaikan dengan sempurna, nggak bisa dia tunaikan. Siapa sih yang bisa menunaikan haknya Allah? Nggak ada. Itu yang membuat dia beban sampai dia bersedih ketika dia menyadari hal itu. Nggak menjilat di dalam agama, nggak mencari redonya orang dengan menjual agamanya dengan kemurkaan Tuhannya. Yang penting orang puas sama gue, seneng sama gue, nggak peduli gue bikin halal apa haram. Nggak begitu dia. Yang penting Allah ridho, orang memurka nggak ada urusan. Itu sikapnya murid kayak begitu. Ya'nasu bil wahdah wal infirad. Dia menikmati kesendirian dan merasa terganggu ketika ngumpul sama orang. Ente nggak bakal dapetin dia kalau ente lagi berjumpa sama dia. Ente bakal dapetin ini orang lagi sibuk dengan kebaikan atau dengan ilmu yang dia ngajar. Kesibukannya dia cuma itu, bikin baik atau ilmu, nggak ada lagi lain. Tiap kali ente dapetin dia dalam keadaan macam begitu. Yurja khairu, selalu diharap kebaikannya. Orang ketika dekat dia nggak takut, tuh dia nggak takut kejahatannya, aman orang kalau dekat sama dia, merasa aman. Ada kan orang begitu ketemu, ya dia nih, simpen handphone, simpen segalanya, takut hilang. Ada orang enggak, sama dia, lo tenang, lo aman. Jangan takut. La yu'dhi man adha, nggak pernah ganggu orang yang ganggu dia, nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak pernah menjauhi orang yang menjauhi dia. Ibaratnya seperti apa tahu? Seperti pohon korma. Pohon korma ente lemparin batu, dia ngasih ente korma. Seperti pohon yang berbuah. Buahnya tinggi di atas, ente lemparin batu, ya dia nggak balas batu dengan batu. Tapi ente lempar kepada dia batu, yang jatuh dari dia buah korma yang manis. Kita kayak begitu. Ditimpuk orang, jangan balas kita nimpuk. Ya, tapi kita doakan dia. Kita perlihatkan kebaikan kita kepadanya. Seperti bumi yang dipijak, diinjak-injak orang nih bumi. Tapi lihat, diinjak-injak nih bumi, tapi nggak keluar dari bumi kecuali yang baik. Benar nggak? Yang tumbuh dari bumi apa? Pohon, rumput, air, semua yang bermanfaat. Padahal dia diinjak-injak. Kita jadi kayak begitu. Biarin kita diinjak-injak orang, dan jangan pernah keluar dari kita kecuali yang baik. Ketulusannya seorang murid itu nampak ya pada raut wajahnya. Raut wajahnya itu, orang ngelihat wajahnya bisa tahu isi hatinya, kesucian yang ada di hatinya. Kesibukan dia, semangat dia untuk mencari ridho Tuhannya, kesungguhannya dia, semangat besarnya dia fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafa, di dalam mengikuti, meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yata'assa bihi fi jami' ahwalih, yang jadi panutannya dalam segala hal Rasulullah, yang jadi sebutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jadi bahan ceritanya dia Nabi Muhammad. Gerak-gerik Nabi Muhammad, ucapan, akhlaknya, itu yang jadi panutan dia. Mumtathilan li amri rabbi. Seorang murid itu patuh kepada perintah Tuhan. Yang ketika memerintahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul, ambil.
yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah, yang taat kepada Rasul sungguh taat kepada Allah. Yang membaiat Nabi Muhammad sesungguhnya membaiat Allah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, katanya. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Fatarahu fi ghayatil hirs ala mutaba'ati nabiyyi. Kamu akan melihat seorang murid betul-betul kepedulian besarnya, puncak di dalam mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patuh kepada perintah Tuhannya, berharap kepada janji manis Tuhannya, kabur dari peringatan-peringatan Tuhannya, takut betul. Nah, Allah, ini ringkesannya. Seorang murid sifatnya kayak begini. Nah, kita udah dengar begini nih, sekalian kita hatam nih hari kitab Adab Sulukul Murid, ya. Coba, ini satu persatu dicatat di buku tulisnya kita, dan jadikan ya target kita bagaimana kita bisa kayak begitu. Catat sifat yang pertama nih, ente jadiin ente kayak begitu diri ente. Yang kedua ini, yang ketiga ini, terus tuh tiap hari evaluasi, anu udah jadi kayak gini belum? Paham? Sehingga kita jadi murid sejati dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Habib Abdul Haddad nih doain kita di sini. Dalam doanya kita aminin sama-sama. Beliau katakan, Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram an tarzuqana kamalal mutaba'ati li 'abdik wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa amalihi wa aqwalihi zahiran wa batina wa tuhyina wa tumitana ala dhalika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bismillahil fatihah ila ruhul hayy Abdul Haddad jami' awliyal kaun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Habib Abdul Haddad bilang, tamat hadhihi risalah, selesai risalah murid ini, ya, ditulis oleh Habib Abdul Haddad. Sampai di sini itu diimlakan oleh Habib Abdul Haddad pada fi sab'a layalin atau 7 malam atau 8 malam diimlakan oleh Al Habib Abdul Haddad pada bulan Ramadan tahun 1041 Hijriyah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. 1071. Udah berapa tahun tuh? Coba hitung. Dari sekarang. Kita sekarang tahun 1442. 71 tadi ya, 371 tahun. Masya Allah, 371 tahun ditulis sama Habib Abdul Haddad di Hadramut, di kota Tarim, bulan Ramadan. Kita sekarang di Hautah, di Tajur Halang, di Bogor, kita baca ini setelah 371 tahun. Nanti punya buku tulis baru kemarin, nanti tulis sudah hilang, ya kan? Habib Abdul Haddad di zamannya belum ada percetakan, tapi lihat, karena ketulusannya, keikhlasannya berlalu 371 tahun hingga kita baca di sini dan kita hatam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Habib Abdul Haddad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berikutnya kita baca kitab Habib Abdul Haddad yang lainnya. Kita baca kitab Risalatul Mudzakarah, ada apa enggak?
biar dibagiin ke anak-anak yang nggak punya. Nulis, nggak, jangan dibagiin, nulis dulu, habis ditulis semuanya nyalin baru dibagiin. Setuju? Ya khair. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulus syamdan batinan yaghfir dzunub wa yastur uyub wa yashful qulub wa yajib al-matlub wa yusli syamdan batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.